Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Hayati. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertemuan ketiga, yaitu dengan materi identitas dan integrasi nasional. Sebelum kita ke topik bahasan, kita bisa melihat sebuah ilustrasi gambar. Oke, kita bisa lihat dari segi agama ya, kita bisa lihat ada di situ agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Islam dan agama Kristen. Yang di situ ada bendera merah putih, ada masing-masing tempat beribadahnya. Mereka berbeda ya, tapi tetap ada di dalam satu lingkaran bendera, yaitu bendera Indonesia. Lanjut kita ke gambar kedua. Yuk kita lihat bahwa di situ jelas ada yang namanya peta Indonesia. Ya, dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua. Nah, di situ ada banyak sekali gambar atau ilustrasi dari beragam daerah, yaitu ada dari seni, ada mungkin baju adat ya yang mensisilahkan atau menciri khaskan daerah masing-masing. Yang kalian ketahui bahwa di situ petanya adalah peta Indonesia, meskipun banyak keberagaman di situ dari adat istiadat budaya yang terciri dari pakaian adat yang mereka kenakan. Selanjutnya adalah gambar Pancasila ya, Garuda Pancasila. Di mana di situ ada kata-kata Indonesia, ada merah putih, ada Bhinneka Tunggal Ika. Yang harus kita tahu bahwa kita meskipun berbeda tetap satu jua, yaitu Bhinneka Tunggal Ika kan, berbeda-beda tetapi tetap satu jua dengan simbol atau ideologi yang satu, yaitu ideologi Pancasila. Lanjut, pengertian identitas nasional. Kalian bisa lihat apakah pengertian dari identitas nasional itu identitas plus nasional sama dengan identitas nasional. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah identitas nasional. Identitas nasional sendiri yaitu berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang artinya adalah tanda-tanda, ciri-ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, yang tentunya dapat membedakan antara individu satu dengan individu yang lain. Dengan kata lain, identity atau identitas itu merupakan sebuah simbol atau hal-hal yang menonjol dan unik. Sementara nasional itu merupakan sebuah identitas yang melekat pada suatu kelompok yang lebih besar dan diikat oleh kesamaan fisik yang mencakup tentang kebudayaan, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti cita-cita, keinginan, dan tujuan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya identitas nasional itu merupakan suatu jati diri atau suatu ciri khas suatu bangsa, karakter suatu bangsa. Artinya, identitas nasional ini memungkinkan bahwa negara-negara lain ketika melihat suatu simbol atau suatu identitas tersebut, itu tercermin bahwa oh, ini adalah Indonesia. Yang ini artinya bahwa jati diri itu merupakan milik suatu bangsa, dan tentunya itu tidak ada di bangsa lain. Jadi kalau memang dibilang jati diri identitas nasional Indonesia, jati diri Indonesia itu apa dan bagaimana, itu hanya dimiliki oleh Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain. Dan secara garis besar, identitas nasional itu merupakan suatu ciri khas, jati diri yang tidak hanya mengacu pada satu individu tertentu, namun juga berlaku untuk kelompok
organisasi, ataupun negara. Selanjutnya yaitu bentuk dari identitas nasional. Di sini ada 6 ya. Yang pertama adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa persatuan atau bahasa Indonesia itu dibutuhkan untuk negara kita yang multicultural, di mana banyak sekali bahasa daerah. Kurang lebih ada 682 sekian untuk bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan bahasa yang dapat digunakan atau dimengerti baik dari Sabang sampai Merauke, yaitu bahasa Indonesia sebagai sarana berkomunikasi antar daerah atau antar suku budaya. Hal ini dikarenakan tidak mungkin satu suku itu menguasai bahasa daerah suku lain, meskipun kalau orang Indonesia sendiri banyak suku Jawa mungkin yang bisa menguasai bahasa Lampung ataupun sebaliknya. Hanya saja bahasa Indonesia digunakan itu karena dianggap lebih mudah, dan itu adalah merupakan suatu bahasa persatuan yang ada di negara kita ya. Yang kedua adalah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Seperti yang kita tahu, bukan hanya negara-negara lain, negara Indonesia pun mempunyai lagu kebangsaannya, yaitu lagu Indonesia Raya yang pertama kali dinyanyikan pada Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang selanjutnya yaitu konstitusi, hukum atau hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang tentunya konstitusi ini merupakan salah satu identitas nasional, penciri baik dari untuk negara dari negara kita, yaitu negara Indonesia dengan negara lain. Dan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 ini tentunya bertujuan untuk mengatur dan mengawasi perjalanan pemerintahan sampai ke warga negara, sampai ke aparatur negaranya. Sehingga harapannya konstitusi ini akan berlaku baik dari elemen, baik dari legislatif, yudikatif, sampai ke eksekutif. Selanjutnya yaitu bendera negara sangsaka merah putih ya. Yang tentunya kita tahu itu adalah bendera kita, bendera ciri khas kita yang membedakan antara negara lain dengan negara kita, yaitu Indonesia. Dan kita pun mengakui bahwa bendera merah putih merupakan bendera kita secara nasional, sehingga bendera merah putih itu dapat dinyatakan sebagai identitas nasional kita. Selanjutnya adalah semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini sebenarnya adalah berkaitan dengan Pancasila, yaitu sebagai ideologi bangsa, sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu identitas atau penciri dari negara kita atau ciri khas dari negara kita yang membedakan negara kita dengan negara yang lain. Dan selanjutnya adalah kebudayaan, yang seperti kita tahu bahwa memang negara Indonesia itu terkenal dengan kebudayaan yang melimpah, multikultur yang bagus, adat istiadat yang baik. Dan tentunya selain dari situ, kebudayaan yang dikenal atau kebudayaan yang melekat dalam identitas nasional adalah budaya ramah tamahnya, budaya bermoralnya, budaya etikanya. Itulah yang dikenal dengan identitas nasional. Dari situ akan mengerucut ke dalam budaya-budaya daerah, baik dalam suku adat, lalu ada lagi tarian daerah, ada pula mungkin baju daerah, dan lain sebagainya, ritual-ritual mungkin. Nah, itu masih masuk ke dalam kebudayaan daerah.
Yang intinya adalah di sini bentuk dari identitas nasional ini mewakili dari keseluruhan identitas yang ada di daerah kita masing-masing. Contohnya adalah kalau dalam segi budaya, di Jawa itu mempunyai budaya Kejawen, di Lampung ada budaya Pingit, ada mungkin daerahnya memiliki tarian Lampung dengan singger pengontennya, dan Jawa ada mungkin tari jaipongnya, Bali ada tari kecaknya, sehingga semua unsur tersebut itu dijadikan satu, yaitu identitas, atau dapat dikatakan dengan identitas nasional, itu kebudayaan orang Indonesia. Makanya saya tadi bilang bahwa maksud dari kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional itu lebih kepada budaya ramah tamah, sopan santun, beretika dan lain sebagainya, yang itu mensiratkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh orang Indonesia, banyak sekali budayanya, tapi yang dikenal adalah budaya ramah tamahnya dengan keanekaragaman suku, adat istiadat, karya seni dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep identitas nasional itu dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu cultural unity dan political unity. Maksud dari cultural unity itu adalah merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau sosiologis antropologis, di mana identitas ini disatukan oleh adanya kesatuan ras, suku, agama, adat, dan budaya, keturunan dan keturunan, di mana identitas ini bersifat askriptif, yaitu bersifat alamiah atau bawaan primer dan etnik. Jadi secara garis besar Indonesia itu menganut dalam bisa dikategorikan dilihat dari sudut pandang cultural unity, karena melihat dari keadaan nyata Indonesia itu berdasarkan secara harfiah, secara nyata memang sudah ada berdasarkan wilayah yang luas, banyak keberagaman budaya, adat istiadat, banyak bahasa, dan lain sebagainya itu ada di Indonesia, sehingga Indonesia memerlukan suatu identitas yang satu agar menyatukan seluruh elemen atau identitas-identitas di bawahnya. Yang kedua adalah political unity, di mana merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa atau negara, di mana di sini bangsanya mempunyai kesamaan primordial, dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Namun dalam hal ini akan terjadi sebuah negara atau suatu bangsa itu ketika suatu bangsa itu homogen, dan tentunya hal ini tidak banyak terjadi. Untuk ini terjadi di negara Jepang dan Israel, di mana memang negara ini merupakan sebuah negara yang mempunyai satu kesamaan, makanya disebut dengan homogenitas, sama, tidak beragam seperti kita Indonesia yang mana dinyatakan dengan heterogen atau keberagaman majemuk. Fungsi dari identitas nasional sendiri yaitu ada 4. Yang pertama adalah sebagai alat pemersatu bangsa, di mana tujuan utamanya adanya identitas nasional itu memang adalah sebagai alat untuk memersatukan suatu bangsa. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Dan di sini identitas nasional digunakan sebagai merek atau ciri khas jati diri untuk mempersatukan keberagaman Indonesia tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat digunakan untuk memperkenalkan akan Indonesia kepada bangsa atau negara lain. Yang kedua adalah sebagai pembeda dengan bangsa lain, of course. Kenapa? Seperti halnya yang telah saya paparkan sebelumnya, bahwa identitas nasional itu merupakan suatu ciri, tanda, jati diri
atau khas akan suatu negara, maka hal inilah yang akan membuat negara kita itu berbeda dengan negara lain, yang pastinya dengan adanya identitas nasional akan menjadi pembeda suatu bangsa yang lebih khusus dan lebih spesifik. Contohnya, negara Indonesia ideologi Pancasila, hanya Indonesia saja yang berideologikan Pancasila. Ataupun negara Indonesia, kita bisa mengetahui dari benderanya, yaitu bendera merah putih dan lain sebagainya, dan itu pastinya berbeda dengan negara lain. Selanjutnya yaitu merupakan landasan negara. Artinya identitas nasional di sini merupakan suatu landasan negara yang digunakan sebagai panduan pemersatu dan merupakan pegangan agar kita itu bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Selain itu juga identitas nasional di sini digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara. Dan yang terakhir adalah identitas negara tersebut. Ya, karena fungsi paling penting dari identitas nasional adalah identitas atau jati diri dari suatu negara, di mana dengan adanya identitas nasional bisa membuat suatu negara atau negara Indonesia itu lebih menonjol dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini tentunya menjadi suatu ciri khas tertentu akan sebuah negara dengan adanya identitas nasional. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pembentuk identitas nasional, yaitu yang pertama ada suku bangsa. Artinya adalah sudah sangat jelas bahwa Indonesia sendiri merupakan salah satu negara atau bangsa yang terdiri yang mempunyai predikat multikultur atau beragam, di mana suku bangsa sendiri merupakan salah satu unsur majemuk yang merupakan pembentuk identitas Indonesia. Hal ini dikarenakan keanekaragaman yang banyak sekali di Indonesia, baik itu dari suku, budaya, adat istiadat, dan mungkin kadang penduduk asli Indonesia itu tidak akan hafal dengan jenis suku bangsa Indonesia. Artinya tidak semua orang Indonesia itu mengetahui satu-satu atau apa saja yang ada, atau suku-suku apa saja yang ada di Indonesia. Mungkin mereka akan familiar Sumatera, Lampung, Jambi, Padang, ataupun Jawa, Jogja, Jakarta, atau lagi Bandung gitu. Cuma dari setiap provinsi atau Jawa saja itu mempunyai banyak bahasa atau banyak lagi suku-suku yang berbeda lagi. Contohnya adalah ketika dibilang suku Jawa, mungkin ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur pun mungkin ada yang namanya dia lebih ke Malang dan lain sebagainya. Pun di Lampung yang kita tahu Lampung. Namun di dalam Lampung, di dalam suku Lampung itu terdapat lagi ada dua, ada dialek A dan dialek O, dan begitu seterusnya. Di mana juga dapat diartikan bahwa suku bangsa di sini merupakan golongan sosial yang khusus, yang dia bersifat askriptif, ya artinya adalah ada sejak kita lahir, yang sama dengan istilahnya golongan umur dan jenis kelamin. Yang intinya itu sudah ada jenis kelamin perempuan ataupun umur kita kan dihitung dari kita lahir. Nah, itulah sama dengan seperti itu. Yang kedua adalah kebudayaan. Ini bisa saya ambil contoh lebih kepada seni ya, di mana ada banyak sekali keberagaman seni dan budaya yang ada di Indonesia, yang secara harfiah itu membentuk suatu identitas dari nasionalisme Indonesia, di mana keberagaman jenis budaya ini yang seharusnya menjadi sebuah pengetahuan dan kekayaan tersendiri yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Dan perlu kalian tahu bahwasanya seni dan budaya itu merupakan salah satu harta warisan yang patut dibudidayakan, dilestarikan, dan tetap dijalankan sehingga tidak hanya sebagai sebuah unsur pembentuk dan identitas nasional saja di Indonesia, namun pemerintah, penduduk, ataupun kita sendiri harusnya bisa bangga menjaga dan melestarikan kesenian kebudayaan ini yang tentunya sangat melimpah, sangat banyak, dan sangat beragam. Selanjutnya adalah bahasa. Di mana bahasa persatuan kita itu adalah bahasa Indonesia. Namun di sini unsur-unsur pembentuk identitas nasional itu salah satunya bahasa. Kenapa? Karena tidak dapat dipungkiri ya, bahwa di Indonesia itu ada banyak sekali jenis bahasa, apalagi bahasa daerah, di mana bahasa sendiri itu merupakan salah satu unsur pembentuk identitas nasional. Karena hanya dengan bahasa seseorang itu bisa melakukan komunikasi dengan yang lain. Dapat dikatakan bahwa bahasa ini juga merupakan sebuah sistem. Kenapa? Karena bahasa itu lebih kepada berupa unsur-unsur atau bunyi yang akan membentuk pengucapan ataupun ucapan yang akan digunakan oleh satu individu atau oleh seorang manusia sebagai sarana dalam berinteraksi dengan dengan manusia lain atau sesamanya ya, dan bukan hanya sebagai unsur bunyi atau pengucapan saja, itu juga lebih kepada tulisan. Dan bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa satu-satunya yang dapat digunakan di Indonesia untuk berkomunikasi antara individu satu dengan individu lain. Dan kalian juga harusnya sudah paham kenapa saya bilang seperti itu, karena kalian sendiri pastinya berasal dari daerah-daerah yang mempunyai bahasa daerahnya masing-masing, dan dengan bahasa Indonesia kita lebih bisa berinteraksi dengan baik dan benar, sehingga apa yang kita katakan itu dapat tersampaikan. Selanjutnya adalah kondisi geografis. Maksudnya adalah sekarang kita sadar bahwa kita itu berada di wilayah yang berbeda-beda. Contohnya apa? Rumah. Mungkin ada dari kalian yang rumahnya di Bandar Lampung, ada pula mungkin yang di Lampung Tengah, ada mungkin yang dari Jakarta, ada mungkin yang dari Bandung, mungkin dari Jogja, atau mungkin dari NTT, NTB, dan lain sebagainya. Dan berdasarkan dari kondisi geografis, itu negara Indonesia berada dari Sabang sampai Merauke, yang artinya bahwa secara geografis, secara wilayah, kondisi geografis itu merupakan identitas yang bersifat ilmiah. Kenapa? Karena kedudukan geografis atau wilayah negara itu menunjukkan tentang lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, waktu, sehingga untuk waktu tertentu menjadi jelas-jelas batas wilayahnya di atas bumi. Contohnya ya Indonesia, kalau di peta kalian bisa melihat ini loh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada pula dan lain sebagainya. Oh ini loh ada mungkin negara Amerika, ini loh ada namanya Belanda. Nah itulah yang menjadikan bahwa berdasarkan kondisi geografis kita itu bisa dinyatakan bagian dari Indonesia. Dan yang terakhir adalah agama, di mana unsur pembentuk identitas nasional seperti agama ini melihat karena di Indonesia itu banyak jenis agama, di mana di sini diakui 6 agama, baik dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di sini juga
menyiratkan bahwa ada banyak jenis agama yang diperbolehkan dan tidak dilarang untuk dianut di Indonesia. Keanekaragaman ini tentunya menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang penerapan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana di situ tercantum bahwa walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan perbedaan agama atau kebebasan dalam memeluk agama itu juga sudah tercantum dalam Undang-Undang ayat 1 dan 2, yaitu pada pasal 29 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis identitas nasional itu dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Jadi maksud dari identitas fundamental ini merupakan identitas pembentuk yang terdiri dari beragam faktor dasar yang bersifat pembangunan atau sebuah pondasi dari identitas itu sendiri. Nah, untuk di Indonesia, identitas nasional itu identitas fundamentalnya contohnya adalah Pancasila, di mana Pancasila ini merupakan sebuah simbolis, lambang, ideologi negara, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara, dan sebagai falsafah serta pandangan hidup itu dikatakan sebagai identitas fundamental di Indonesia. Selanjutnya itu adalah identitas instrumental. Jadi sesuai ya dengan namanya bahwa instrumen itu adalah perangkat ya, dimana maksudnya perangkat yang digunakan oleh sebuah negara, dimana jika di Indonesia sendiri itu pembagiannya untuk identitas instrumental itu adalah dari Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundang-undangannya. Lalu ada bahasa Indonesia, lambang negara, bendera. Kalau lambang negara itu lebih kepada burung Garuda. Bendera itu ke bendera merah putih. Lagu kebangsaan yaitu adalah lagu Indonesia Raya. Dan yang terakhir identitas alamiah, yang merupakan salah satu jenis identitas negara yang ada itu berdasarkan alamiah, fakta, dimana secara fakta Indonesia itu berupa suatu negara kepulauan bersifat pluralisme, banyak budayanya, banyak kepercayaannya, ada agamanya yang beragam, suku bangsa yang beragam, dan lain sebagainya. Nah, itu lebih kepada memang sudah dari sananya secara fakta, secara alami ini adalah keadaan Indonesia yang multicultural, di mana daerahnya juga daerah kepulauan. Nah itu merupakan identitas alamiah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang integrasi nasional, di mana dalam PowerPoint itu jelas ya dinyatakan bahwa integrasi atau dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Namun dalam bahasa Latin yaitu integer yang berarti utuh atau menyeluruh dan nasional, yang artinya adalah kebangsaan yang meliputi satu bangsa, misalnya ciri-ciri nasional, tarian tradisional, dan perusahaan nasional. Di mana disebutkan pula bahwa jika integrasi nasional secara politis itu merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial yang di dalam kesatuan wilayah nasional yang kemudian membentuk sebuah identitas nasional. Jadi
Kalau kalian bisa pahami, di situ jelas ya bahwa integrasi nasional itu adalah lebih kepada suatu usaha dan proses untuk mempersatukan suatu perbedaan dan suatu perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta suatu keserasian dan keselarasan secara nasional. Kalau kita bilang negara Indonesia, berarti seluruh aspek yang ada negara Indonesia itu disatukan, baik dari wilayah, bahasa, dan lain sebagainya. Sehingga proses penyatuan tersebut atau dinamakan dengan integrasi nasional itu dapat membentuk suatu identitas nasional. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional, yaitu yang pertama adalah faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Tentunya kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara jajahan yang dulunya pernah dijajah oleh Portugis, ada Jepang, ada Belanda, dan ada pun Inggris. Sehingga maksud dari faktor sejarahnya adalah sejarah di mana kita dijajah dan sampai sebuah kemerdekaan itu terwujud, itu merupakan salah satu faktor dari sebuah penyatuan atau integrasi nasional. Selanjutnya adalah rasa cinta tanah air. Dapat dikatakan bahwa rasa cinta tanah air itu juga rela berkorban, nasionalisme, patriotisme, di mana untuk di Indonesia sendiri itu dapat dibuktikan atau dibuktikan dari perjuangan bangsa Indonesia itu untuk merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Dan maksudnya di sini rela berkorban adalah dibuktikan oleh banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan selanjutnya adalah keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, yang artinya di sini telah termuat keinginan tersebut di mana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang terakhir adalah kesepakatan atau konsensus nasional, di mana ketika kita bilang kesepakatan atau konsensus nasional, di sini adalah sebuah kesepakatan yang dibentuk atau disetujui oleh pendiri negara yang terdahulu, dan hingga sekarang kita tetap menjalankannya dan tetap mengakui kesepakatan tersebut. Contohnya apa? Yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Ada bahasa Indonesia yaitu bahasa persatuan, ada pula bendera merah putih, dan ada juga Undang-Undang Dasar 1945. Ketika ada faktor pendorong, tentunya ada faktor penghambat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama adalah wilayah yang begitu luas di Indonesia. Yang perlu kalian ketahui, dan tentunya kalian ketahui bahwa negara Indonesia itu terbagi menjadi beberapa pulau dan beberapa daerah, yang itu sebenarnya adalah menyulitkan Indonesia dalam segi wilayah untuk bersatu. Contohnya saja kita telah kehilangan Timur Timur. Nah, itu adalah bukti bahwa untuk merdeka itu sangat susah, untuk bersatu susah, dan itu dapat dibuktikan dengan adanya suatu wilayah yang memecahkan diri, yaitu Timur Timur menjadi sebuah negara. Yang kedua adalah masyarakat Indonesia yang heterogen. Maksudnya heterogen di sini adalah masyarakat Indonesia yang beragam. Beragam itu dapat kita ketahui ya, beragam dari daerahnya, budayanya, perspektifnya, sukunya, dan lain sebagainya. Karena terlalu beragam, terlalu banyak, terlalu heterogen, sehingga sebenarnya negara Indonesia itu merupakan salah satu penghambat dari sebuah integrasi yang ada di negara Indonesia. Namun bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Selanjutnya adalah adanya paham etnosentrisme, di mana tentunya yang kalian ketahui bahwa paham etnosentrisme ini lebih kepada sebuah
rasa atau sebuah perilaku di mana seseorang individu atau suatu kelompok itu lebih menonjolkan atau mengakui kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap bahwa budaya lain itu lebih rendah. Nah, ini adalah paham etnosentrisme. Dia lebih mengutamakan atau mengunggulkan budayanya sendiri dan merendahkan budaya lain. Selanjutnya adalah besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong atau akan merusak keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Yang tentunya di sini kalau kita bilang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu pasti berasal dari banyak aspek, baik dari itu militer, non-militer, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing, yang tentunya hal ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik itu kontak langsung ataupun secara tidak langsung. Contohnya mungkin kalau sekarang ini adalah era globalisasi, di mana banyak sekali budaya-budaya asing yang kita ambil, mungkin cara untuk menyapa orang tua, lebih kepada cara bergaul, cara berpakaian, dan lain sebagainya, yang tentunya hal itu harusnya dapat kita filterisasi atau dapat kita cegah dengan kita itu lebih meyakini atau lebih paham akan nilai-nilai norma dan nilai-nilai kebudayaan suku bangsa kita sendiri itu seperti apa, sehingga kita bisa berperilaku sewajarnya yang itu sesuai dengan nilai-nilai norma bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis integrasi nasional. Di sini ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah integrasi bangsa. Maksudnya adalah integrasi bangsa ini menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan atau wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Maksudnya di sini bisa kita lihat interaksi sosial, di mana ketika kita berinteraksi itu pastinya banyak perbedaan. Contohnya apa? Perbedaan umur, perbedaan suku, ada perbedaan agama, ada perbedaan kebiasaan, yang tentunya di situ kita harus saling menghormati dan kita juga saling menghargai, dan kita juga harus merasa bahwa tidak apa-apa bahwa ya saya orang Jawa, ya saya orang Sumatera, saya orang Lampung, teman saya orang Papua, atau mungkin teman saya orang Sunda, teman saya orang NTT, nggak apa-apa, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Jadi dimaksud dengan integrasi bangsa ini adalah sebuah penyatuan dari segala aspek yang ada dalam suatu individu atau suatu manusia, baik itu perbedaan dari agama, kasta, lalu ada yang namanya budaya, suku, dan lain sebagainya, itu tetap dilihat sama. Kita adalah bagian dari satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah integrasi wilayah. Artinya adalah integrasi wilayah ini menunjuk pada suatu masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Contohnya saja dari pemerintahan pusat, itu mungkin Jakarta ya, itu ke pemerintahan provinsi, daerah, kecamatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah integrasi nilai, yang artinya adalah sebuah persetujuan bersama mengenai tujuan-tujuan dan prinsip dasar politik ataupun prosedur-prosedur penyelesaian konflik dan permasalahan bersama. Artinya di sini
Antara daerah satu dengan daerah lain itu pastinya mempunyai cara penyelesaian masalah masing-masing. Dan kalau kita berbicara integrasi nasional terhadap nilai penyelesaian konflik, itu kita bisa lihat dari terrealisasinya hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang itu ada perundang-undangan, ada sebuah peraturan, mungkin dari segi pidana, perdata, peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah prosedur penyelesaian yang telah disepakati. Bagaimana cara menyelesaikan konflik berdasarkan hukum. Secara tidak langsung, kita telah menyepakati bahwa kita akan merujuk pada satu sistem peraturan dari segi nilai konflik. Adapun sebelum ke dalam sebuah peradilan atau ranah hukum, biasanya itu ada yang namanya musyawarah mufakat, baik itu dalam segi keluarga, desa, dan lain sebagainya. Itu ada sebuah tata cara atau prosedur-prosedur penyelesaian konflik terlebih dahulu. Namun, secara garis besar, maksudnya di sini integrasi nilai adalah bagaimana kita menyetujui suatu prosedur penyelesaian konflik dan permasalahan yang ada, yaitu berdasarkan atas nilai-nilai hukum. Dan selanjutnya adalah integrasi elit massa, yang di situ adalah menunjuk pada permasalahan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah dan mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Contohnya di sini adalah adanya pembuatan undang-undang yang mengatur tentang kehidupan masyarakat Indonesia, dan tentunya mengikut sertakan masyarakat dalam membuat segala peraturan yang berlaku di Indonesia. Itu adalah salah satu contoh dari integrasi elit massa. Kalau di Indonesia bisa dilihat bahwa mungkin ada yang namanya penghubung antara masyarakat dengan elit politik, contoh DPR. Nah, itu merupakan salah satu perwujudan dari salah satu cara pemerintah mendengarkan aspirasi rakyatnya. Mungkin juga dari adanya kita demokrasi, demonstrasi. Nah, itu adalah satu wujud bahwa kita ingin dekat, ingin menyuarakan apa sih yang mau kita inginkan sebagai masyarakat. Nah, itu adalah alat-alat atau pendekatan-pendekatan yang dapat diusahakan untuk lebih dekat kepada pemerintah. Yang berikutnya, yang tadi adalah jenis integrasi yang menurut Myron Weiner, dan yang kedua adalah jenis integrasi yang menurut Suryono pada tahun 2000, di mana dia mengklasifikasikan 3 jenis integrasi. Yang pertama adalah integrasi politik, di mana dalam integrasi politik ini itu terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Karena di sini untuk dimensi vertikal itu bersifat menangani atau menyangkut hubungan antara elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik itu sendiri yang partisipatif. Sedangkan untuk yang horizontal itu sifatnya adalah keterkaitan antara hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial atau keadaan geografis, berarti antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Sementara yang kedua adalah integrasi ekonomi, artinya bahwa adanya saling ketergantungan untuk menjadikan suatu wilayah dan orang-orang atau masyarakat di sekitar dari berbagai latar belakang itu mengadakan sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Yang artinya adalah kalau kita bicara bisnis perdagangan itu kan baik dari ekonomi dari daerah satu dengan daerah lain, mungkin dari si kaya dan si miskin, ada yang namanya permintaan, ada yang namanya konsumen, ada yang namanya
produsen dan lain sebagainya. Itu tentunya integrasi atau proses penyatuan berdasarkan ekonomi ini sangat berkaitan dengan satu individu atau kelompok dengan satu individu dan kelompok lain yang itu tetap menguntungkan secara basis ekonomi. Dan yang terakhir adalah integrasi sosial budaya, yang artinya adalah di sini proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan unsur-unsur yang menjadi satu, yaitu dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, lalu sistem nilai, dan lain sebagainya, di mana ini dapat diartikan juga bahwa integrasi sosial budaya itu artinya ada sesuatu kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Contohnya kita bertetangga ya, apakah dalam satu tetangga, dalam satu wilayah kecamatan atau suatu daerah itu hanya yang sukunya Jawa saja, Sunda semua? Tidak mungkin kan, dia akan berbaur. Ada yang namanya suku Batak, mungkin ada suku tetangga saya, mungkin ada suku Bali, ada lagi di depan itu ada sukunya Sumendo dan lain sebagainya. Dan kita juga mengaitkan dengan akulturasi, di mana ada yang namanya perkawinan antar suku. Nah, itu melebur. Jadi antara ayah dan ibu kalian banyak juga yang pastinya tidak satu suku. Mungkin ayah kalian suku Jawa, ibu kalian suku Lampung, begitupun sebaliknya, dan lain mungkin kakek nenek kalian itu ada yang mungkin suku lain dari silang-silangan. Nah, maksudnya adalah di situ kalau untuk integrasi sosial dan budaya ya. Selanjutnya adalah ancaman integrasi nasional. Seperti kita tahu bahwa ketika kita membahas tentang integrasi nasional, yaitu persatuan atau proses penyatuan, tidak menutup kemungkinan akan ada yang namanya disintegrasi atau sebuah perpecahan. Oleh karena itu, kita juga harus tahu apa ancaman-ancaman yang dapat membahayakan suatu integrasi nasional. Nah, di sini ada dua kategori, yaitu ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Ketika kita membahas tentang ancaman militer, tentunya merupakan sebuah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang tentunya membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan masyarakatnya. Dan ancaman militer ini bisa jadi berasal dari luar ataupun dalam negeri. Contohnya saja ya, untuk ancaman dari luar, untuk ancaman militer itu adanya agresi militer, ada pelanggaran wilayah oleh negara lain, ada mata-mata atau spionase, ada sabotase, dan ada aksi teror dari jaringan internasional. Lalu kalau untuk ancaman dari dalam negeri itu bisa pemberontakan, ada konflik horizontal, aksi teror, sabotase, di mana sabotase ini juga ada kemungkinan itu berasal dari dalam negeri, dan ada aksi kekerasan yang berbau sara, juga ada gerakan separatis atau upaya pemisahan diri dari negara kita ya, atau dia membuat negara baru. Contohnya mungkin GAM yang dulu ingin memisahkan diri dari negara Indonesia, ada pemberontakan ya, separatisme itu, gerakan GAM itu masuk ke dalam gerakan separatisme. Lalu selanjutnya adalah ancaman non-militer, di mana ancaman non-militer ini merupakan suatu ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi juga ketika ini dibiarkan akan membahayakan kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah, juga keselamatan masyarakatnya. Contoh ancaman non-militer di sini yaitu pengaruh gaya hidup, ada
bentuk dari sosial budaya, ada dari ekonomi, ada dari politik. Nah, itu masuk ke dalam ancaman non-militer yang pada hakikatnya untuk ancaman non-militer ini dinilai berpotensi untuk membahayakan negara yang bisa berasal dari ideologi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah ancaman dari segi non-militer. Atau mungkin kalau saya beri contoh yang spesifiknya adalah kebodohan, kemiskinan yang ada di Indonesia, itu merupakan salah satu contoh spesifik yang harus kalian tahu bahwa itu merupakan sebuah ancaman di bidang non-militer bagi sebuah integrasi nasional. Oke, bisa dilihat dalam gambar bahwasanya di sini saya mencoba untuk memberikan sebuah penjelasan hubungan atau keterkaitan antara identitas nasional dan integrasi nasional yang biasanya akan kalian tanyakan. Bisa dilihat bahwa tadi saya sudah membahas wujud integrasi nasional apa, lalu ada identitas nasional, dan itu hampir sama. Kenapa hampir sama? Pas ada Pancasila, ada undang-undang, bendera, lagu, dan lain sebagainya. Yang dapat saya simpulkan atau saya jelaskan kepada kalian bahwa dalam hal ini di Indonesia, integrasi nasional itu dijadikan sebagai salah satu identitas nasional. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, undang-undang, dan lain sebagainya hasil dari integrasi nasional itu yang kemudian dijadikan sebagai identitas nasional. Jadi sudah jelas ya kenapa saya buat keterkaitannya seperti ini, di mana tidak semua integrasi nasional dan semua identitas nasional saya kaitkan, hanya saja ada sebagian atau mungkin 80% dari integrasi nasional itu merupakan salah satu wujudnya dijadikan sebagai identitas nasional. Oke, mungkin sekian ya dari perkuliahan hari ini. Kita akan bertemu lagi di perkuliahan minggu depan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.